wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini. Perkenalkan, saya Fani Erisa Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang sangat penting bagi kita semua, yaitu tentang pendidikan. Pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan pendidikan, kita bisa membuka pintu menuju banyak peluang dan meraih mimpi kita. Pendidikan bukan hanya tentang mengumpulkan informasi, tetapi tentang mengembangkan potensi manusia untuk berkontribusi kepada masyarakat. Pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan gelar atau pekerjaan yang baik, tetapi juga tentang membentuk karakter dan kepribadian. Melalui pendidikan, kita belajar tentang nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Bayangkan, ketika kita berada di bangku sekolah, kita tidak hanya belajar mata pelajaran seperti matematika, bahasa, atau sains, tetapi juga kita belajar bagaimana bekerja kelompok, bagaimana menghormati pendapat orang lain, dan bagaimana mengatasi tantangan. Semua pengalaman ini membentuk karakter kita dan membantu kita menjadi individu yang lebih baik. Disiplin misalnya, diajarkan melalui kebiasaan rutin seperti mengerjakan tugas tepat waktu dan mengikuti aturan sekolah. Ini membantu kita menjadi orang yang lebih teratur dan bertanggung jawab. Lalu yang selanjutnya, tanggung jawab. Diajarkan melalui tugas-tugas individu dan kelompok, membantu kita memahami pentingnya memenuhi kewajiban kita. Lalu, kerjasama. Diajarkan melalui proyek kelompok dan kegiatan ekstrakurikuler, membantu kita belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pendidikan juga membantu kita mengenali dan mengembangkan bakat dan minat kita. Melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan, kita bisa mengeksplorasi apa yang kita sukai dan apa yang kita kuasai. Ini membantu kita dalam mengambil keputusan tentang masa depan yang lebih baik. Ini membantu kita dalam mengambil keputusan tentang masa depan kita, baik memilih karir maupun dalam menentukan jalan hidup yang ingin kita tempuh. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat. Negara yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan angka kriminalitas yang lebih rendah. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Mengapa demikian? Karena pendidikan meningkatkan kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi secara produktif kepada perekonomian. Dengan pendidikan yang baik, orang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga mereka. Selain itu juga, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial dan partisipasi dalam masyarakat. Orang yang terdidik cenderung lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, lebih aktif dalam kegiatan sosial, dan lebih membuat keputusan yang lebih bijak. Ini menciptakan masyarakat yang lebih dinamis dan partisipatif. Pendidikan juga membantu dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.
kita dapat membantu mengangkat orang dari kemiskinan dan memberi mereka alat untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Ini membantu mengurangi ketidakadilan sosial dan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Tidak hanya itu, pendidikan juga memainkan peran penting dalam menjaga dan mengembangkan budaya dan identitas bangsa. Melalui pendidikan, nilai-nilai dan tradisi budaya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini membentuk kita memahami siapa kita dan dari mana kita berasal, dan menjaga kekayaan budaya kita tetap hidup. Sebagai contoh, negara-negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi seperti Finlandia, Singapura, dan Jepang tidak hanya menunjukkan pencapaian ekonomi yang luar biasa, tetapi juga memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi. Mereka memiliki sistem kesehatan yang baik, infrastruktur yang maju, dan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Semua ini tidak lepas dari peran pendidikan yang kuat dan berkualitas. Jadi, dapat kita lihat bahwa pendidikan memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik dan lebih cerah, baik bagi kita sendiri maupun bagi generasi yang akan mendatang. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan adalah kesenjangan akses pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan. Di kota-kota besar, anak-anak biasanya memiliki akses yang lebih baik ke sekolah-sekolah yang berkualitas, fasilitas pendidikan yang lengkap, dan guru-guru yang terlatih dengan baik. Namun, situasi ini sangat berbeda di daerah terpencil dan perdesaan. Masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka sering menempuh jarak yang jauh hanya untuk mencapai sekolah terdekat. Fasilitas pendidikan di daerah-daerah seringkali tidak memadai, dengan bangunan sekolah yang rusak, kekurangan buku dan alat peraga, serta keterbatasan teknologi. Selain itu, jumlah guru yang berkualitas juga hanya sangat terbatas. Seringkali karena kurangnya intensif bagi guru untuk mengajar di daerah-daerah terpencil, kesenjangan akses pendidikan ini menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin melebar. Anak-anak di daerah terpencil seringkali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih potensi mereka dibanding dengan anak-anak di kota. Akibatnya, mereka kesulitan untuk bersaing di pasar kerja dan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, dan akhirnya memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Contoh nyata dari kesenjangan ini dapat kita lihat di berbagai daerah di Indonesia. Di beberapa provinsi, angka partisipasi sekolah dasar masih rendah, dan banyak anak-anak yang putus sekolah karena berbagai alasan, termasuk jarak yang sangat jauh, biaya yang tidak terjangkau, dan kurangnya dukungan dari keluarga. Selain masalah akses, kualitas pendidikan juga menjadi isu penting yang harus kita hadapi. Sekalipun akses pendidikan yang telah diperluas, kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa tidak selalu merata dan seringkali tidak memenuhi standar yang diharapkan. Kita perlu memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan relevan dengan perkembangan zaman dan mampu membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan.
kurikulum yang ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja hanya akan menghasilkan lulusan yang kurang kompeten dan tidak siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin kompetitif. Selain itu, pengetahuan akademis pendidikan juga harus menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan problem solving. Sangat penting bagi kita untuk memahami hal-hal tersebut di era digital ini dan di era globalisasi ini, di mana informasi mudah diakses dan perubahan terjadi dengan cepat. Siswa harus dilatih untuk berpikir di luar kotak, beradaptasi dengan perubahan, dan mampu memecahkan masalah dengan solusi inovatif. Namun, pada kenyataannya, banyak sekolah yang masih terfokus pada metode pengajaran konvensional yang menekankan pada hafalan, penguasaan materi, tanpa mendorong pemikiran kritis dan kreativitas. Guru-guru seringkali tidak dibekali dengan pelatihan yang memadai untuk menerapkan metode pengajaran yang lebih modern dan interaktif. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas pendidikan seringkali hanya berfokus pada hasil ujian, tanpa mempertimbangkan perkembangan holistik siswa. Sistem penilaian yang hanya mengukur kemampuan akademis tidak mampu memberikan gambaran lengkap tentang kompetensi dan potensi siswa. Kualitas pendidikan yang rendah tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Negara yang tidak mampu menyediakan pendidikan berkualitas bagi warganya akan tertinggal dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, teknologi, dan kesejahteraan sosial. Contoh dari isu ini dapat kita lihat pada hasil tes internasional seperti Program for International Student Assessment atau PISA, di mana hasil siswa-siswa dari beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, masih jauh di bawah rata-rata global dalam hal literasi, matematika, dan sains. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memperluas akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur seperti sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya sangat penting. Program beasiswa juga perlu diperbanyak untuk membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru harus menjadi prioritas. Kita perlu memastikan bahwa guru-guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang up-to-date. Guru yang berkualitas akan melahirkan generasi yang berkualitas pula, serta teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan pendidikan. Penggunaan e-learning dan platform digital dapat membantu mengatasi masalah akses dan kualitas pendidikan. Dengan teknologi, pembelajaran bisa menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Kita semua memiliki peran dalam mendukung dan memperbaiki sistem pendidikan di negara kita. Mari kita berkontribusi dengan cara masing-masing, baik sebagai orang tua, guru, ataupun anggota masyarakat. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Marilah kita bersama-sama menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.